terlalu banyak? Ya, kita harus menyambut LMKN membuat sebuah sistem yang transparan inspiration itu, kita harus menyambut. Walaupun tadi ada catatan bahwa itu masih beta, is okay. Tapi yang paling penting, kemarin LMKN yang baru, ini kan LMKN yang baru ya, yang kemarin sudah bubar, ini dibikin komisioner yang baru, 10 orang ini. Dan dari 10 orang ini, saya lihat orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap industri musik, oke. Makanya muncullah inspiration. Kita harus menyambut. Maksudnya gini, menyambut satu pintu itu, toh dia kan sudah mengumumkan di pers, jumpa pers kan ya, kalau nggak salah kan, bahwa ini betul-betul transparansinya bisa dibuktikan. Semua stakeholder musik bisa semua masuk ke situ dan melihat. Itu sudah satu niat yang bagus, saya bilang. Daripada sebuah sistem yang gue terbuka kok, tapi ada tembok gitu ya. Kan lucu kalau kayak gitu kan. Nah ini LMKN yang sekarang sudah berani untuk mengeluarkan sebuah sistem bahwa ini transparansi, silakan. Terus kamu tadi ngomong masalah LMK yang banyak, 17 LMK itu harus menunggu UAC yang nanti direvisi. Sekarang udah masuk prolegnas. Kalau udah masuk prolegnas, insya Allah akan cepat. Nah di situ akan kelihatan nanti pasal-pasal mana yang dirubah, yang akan hubungannya dengan LMK. Apakah LMK itu masih tetap seperti itu, atau dengan pasal yang baru LMK itu akan menjadi mengkerucut menjadi lebih sedikit dan akhirnya lebih, istilahnya lebih apa ya? Lebih efektif. Karena 17 LMK itu saya kira kalau semuanya tepat kerjanya mungkin oke-oke aja. Tapi kan justru permasalahan royalti ini adalah dari si lembaga kolektif ini yang tidak sempurna dalam bekerja. Jadi ngapain banyak tapi masih belum sempurna juga, ya mendingan efektif sedikit tapi sempurna gitu kan. Jadi ya kita tunggu undang-undang hak cipta sekarang udah masuk prolegnas, mudah-mudahan pasal-pasalnya keren, bener-bener menenangkan seluruh stakeholder, bukan pencipta aja, bukan penyanyi aja. Di sana ada promotor, di sana ada pemilik master fonogram, itu ya yang paling penting ada. Dan jangan lupa kalian yang mendengarkan musik, kalian juga punya hak untuk bisa mendengarkan musik dengan santai, dengan tidak banyak bertele-tele dan sebagainya. Karena kalau buat saya, anak-anak visi, saya Ariel dan teman-teman, lagu diciptakan semangatnya apa? Gue tanya sama lu, menciptakan lagu semangatnya apa? Gue nih, lu deh nyiptain lagu, semangatnya apa? Pertama kali aja nyiptain, semangatnya apa? Semangatnya pengen didengerin orang dan pengen dinyanyikan banyak orang dan pengen dirasakan oleh orang. Semangatnya itu. Nah maksudnya kita kembalikan lagi bahwa lagu itu memang semangatnya seperti itu. Kalian tidak terbebani, kami tidak terbebani. Tapi ada sebuah sistem yang bisa semuanya mengakomodir, baik pencipta, baik hak terkait itu dalam penyanyi dan sebagainya, royaltinya apanya dan sebagainya, tetek bengeknya semuanya masuk dan benar, transparan dan langsung masuk ke masing-masing. Kan masih muda, ya mungkin gue juga zaman umur segitu juga sama aja kayak begitu. Jadi sekarang tuh gue dengan umur sekian udah bisa memilah-milah lah gimana gue harus memiliki emosi yang lumayan cukup keras atau tegas untuk sesuatu, atau udahlah ini ngapain sih. Nah itu mungkin akhirnya jadi ke muka atau energi, semangat juga jadi kata kalian tuh ya awet muda dan sebagainya mungkin. Tapi kalau dulu ada tradisi, misalnya bukan tradisinya, kalau dulu tuh ada hal yang dilakuin nggak sih sampai akhirnya berefek ke sekarang gitu? Gue seneng olahraga, itu aja sampai detik ini. Gue seneng olahraga, seneng banget gue olahraga. Emang dari kecil gue seneng olahraga, sampai waktu dulu kelas 5 SD tuh gue saking semua olahraga dijabarin sama gue. Anak SD makan nggak bener, olahraganya semua dari pagi sampai malam. Gue masuk klub basket, masuk klub ini, terus sepatu roda, segala macam, sepeda gue masuk klub juga. Akhirnya kena hepatitis. Emang dari dulu gue udah dan terus sampai detik ini tuh gue tuh saking seneng olahraga dan gue lakuin, tapi gue tuh sampai gue seneng semua yang namanya sport, apa namanya, acara sport, mau motor, mau mobil, mau NFL yang jarang banget, National Football League, footballnya Amerika tuh yang kalau orang-orang sini disebutnya rugby gitu ya, padahal bukan rugby. Rugby itu kalau yang di Australia atau persemakmurannya.
itu gue aja sampai kemarin waktu rekaman Forever Indian di New York, itu gue sendiri ke New Jersey untuk nonton New York Jets main NFL. Jadi gue tuh emang mencintai olahraga, bahkan sampai pertunjukan, sampai pertandingan. Dan itu ngefek sampai sekarang. Ngefek banget karena gue pertemanan baik sama Ade Rai, gue selalu tektokan, gue selalu whatsappan, teleponan. Hubungannya kan ketika kita berolahraga, regenerasi dari badan kita tuh akan lebih cepat berdampak daripada kalau kita diem, leha-leha, diem, kaum rebahan dan sebagainya. Ya si ininya juga akan lambat. Tapi kalau olahraga itu emang darah juga jadi lancar, ke muka juga jadi seger gitu. Kelihatan banget kok. Kalau gua udah kalau gua udah kardio, udah bikin olahraga itu tuh gue tuh ngerasa seger. Terus kalau gua ngaca tuh emang bener si kulit tuh kayak memerah itu, artinya kayak seger gitu. Itu sangat nyata. Sampai sekarang olahraga apa aja, Kang? Gue sih sepeda kalau kardionya, sama angkat beban. Tapi angkat bebannya juga gue bukan yang pengen gue jadi six pack atau enggak, untuk stamina aja. Dan gue udah tahu karena gue dulu pernah 10 tahun gue fitness tanpa karbo, tanpa garam, tidak goreng-gorengan, cuman bakar-bakaran, tanpa karbo, tanpa nasi dan sebagainya. Gue sampai seperti six pack. Akhirnya gue dapat pelajaran dari situ, dan akhirnya gue belajar terus sama Ade lagi. Sekarang umur gue udah segini, ya udah, gue udah tahu bahwa oke, segini bebannya, udah nggak usah lagi, terus segini waktunya. Jadi gue udah mainnya heart rate aja. Gue lihat heart rate gue udah segini, udah cukup di sini maksimal, karena bahaya. Itu aja sih. Bang, kan kamu suka olahraga nih ya dari dulu. Sekarang menerapkan juga nggak sih ke istri dan anak gitu kan? Iya, gue menerapkan, tapi kan balik lagi, manusia diciptakan sama Tuhan itu beda-beda. Ada yang dia bisa angkat beban, tapi ada juga yang tidak bisa angkat beban. Angkat bebannya dia mungkin boleh, tapi asal ringan dan sebagainya. Jadi gue ke bini gue dan sebagainya. Nah, misalnya Dewi itu senang olahraga kalau ada gerakan tariknya, karena dia penari. Jadi misalnya dia kayak aerobik, zumba, apa segala macam, dia lebih ke arah situ. Dia nggak bisa tuh kalau kayak misalnya angkat beban, aku nggak bisa, paling dikit-dikit aja, karena dia bisa jadi kayak gue jadi pusing gini dan sebagainya. Kayak anak saya, dia seneng kardio, ya udah nggak apa-apa. Jadi angkat beban juga dia kadang-kadang nanya, Pak, kalau buat shoulder, buat chest, bagian gini-gini, oh ya segini aja deh, jangan terlalu ini, karena kalau gini ntar kamu juga bebannya harus dari sekarang tuh otot kita tuh jangan diforsir dari muda, ntar takutnya ketika kamu umur sekian udah cedera ototnya dan sebagainya. Kamu sempat dapat tawaran kayak hanya acar segiok misalnya tuh, dapat tawaran dari Korea perawatan, operasi facelift gitu kan? Sering, tapi gua nggak. Sering gua ada tawaran dari gua enggak. Ya udahlah, lagian gua juga cowok gitu ya, kawan juga ada, tapi gua enggak lah. Jadi gua kalaupun ada tawaran apa nih gitu, misalnya kalau rambut, nah biasa oke, karena gua akuin rambut belakang gua udah agak menipis. Oke, kalau rambut boleh gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ditarik gitu, buat apa juga? Cuma keriput doang kan? Iya, ya buat gue lihat Robert Redford, gue lihat Brad Pitt gitu ya, gue lihat yang di sininya kayak Mas Iye, Ahmad Albar, terus Mas Iwan, justru keriput cowok alami buat gue lebih keren itu daripada umur gue dan 60-70 tapi masih mengkereng gitu kan, kayaknya enggak deh, nggak masuk di akal gitu maksud gue ya. Memang harusnya kendor dan sebagainya, justru buat gue keren gitu. Suka yang alami artinya. Iya. Kang LMKN kan baru-baru ini menghadirkan sistem digital. Kalau itu gimana sih tanggapannya terkait